Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya T. Arfan Bawadi, mahasiswa program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah keamanan jaringan, yaitu yang pertama serangan terhadap jaringan, yaitu praktikum DHCP palsu dan DNS spoofing. Yang kedua, serangan-serangan terhadap sistem server atau aplikasi, yaitu praktikum SQL injection. Pada praktikum kali ini, tahap persiapannya yaitu kita melakukan instalasi Cisco Packet Tracer Student, kemudian kita membuka file bahan praktek DHCP palsu yang telah disediakan. Selanjutnya kita mempelajari topologi yang telah dibuat pada bahan praktikum ini. Dalam topologi tersebut terdapat beberapa perangkat yang berperan sebagai DHCP server, yaitu dengan alamat IP-nya 192.168.10.2, kemudian server, DNS server dengan alamat IP 192.168.10.3, kemudian ada web server dengan alamat IP-nya 10.10, kemudian ada PC0 dengan setting IP-nya yaitu IP dinamis DHCP, kemudian ada PC1 settingnya sama seperti PC0 DHCP, begitu juga PC2 settingannya yaitu DHCP. Pada topologi tersebut terdapat dua jaringan, yaitu 192.168.10.0 dan 168.20.0. Pada settingan DHCP server, yaitu scope IP berkisar antara 192.168.100 sampai dengan maksimum 100, yaitu 192.199, dengan default gateway-nya 192.168.10.1 dan DNS 192.168.10.3, sehingga DHCP klien akan memperoleh alamat IP dari 192.168.10.100 sampai dengan 192.168.10.199 dengan DNS 192.168.10.3 dan default gateway 10.1. Selanjutnya kita harus memastikan PC1 dan PC0 telah memperoleh alamat IP dari DHCP server. Ini IP-nya 192.168.10.100 dan PC1 101. Selanjutnya kita akan mengecek DNS server untuk memastikan bahwa nama domain coba.com telah dikonfigurasi. Berikut nama domainnya yaitu www.coba.com
dengan alamat IP-nya 192.168.10.10. Selanjutnya, kita memastikan apakah PC0 dan PC1 dapat mengakses www.coba.com ini. Dengan membuka web browser, itu www.coba.com, dapat diakses. Selanjutnya pada PC1 kita coba juga. Berhasil. Kemudian kita memastikan pula PC0 dapat mengakses web server palsu melalui browser web palsu tersebut ini dengan mengakses IP daripada DNS web server yang dengan yaitu kita mengakses http 192.168.20. Berhasil. Maka alamat IP ini merupakan alamat web server palsu yang dibuat mirip seperti konten yang terdapat pada web server ini. Jika verifikasi ini telah dilakukan, maka kita akan melanjutkan ke tahap pelaksanaan percobaan. Pada tahap pelaksanaan ini, kita akan melakukan aktivitas DNS spoofing dengan memanfaatkan kelemahan dari cara kerja DHCP, yaitu dengan membuat sebuah server DNS dan DHCP palsu. Berikut server dan DNS DHCP palsu yang telah saya buat, yaitu dengan jaringan 192.168.10.0 dengan default gateway 192.168.10.1 dan DNS servernya 192.168.10.102. Kemudian dihubungkan ke switch. Selanjutnya kita akan mengecek pada command prompt apakah IP sudah terpasang. Itu dengan mengetik ipconfig berikut sudah terkonfigurasi. Yaitu dengan DNS servernya 192.168.10.2. Berikut konfigurasinya. Default gateway-nya 192.168.101 dan DNS server 192.168.10.102 dengan start IP-nya di 50 dengan maksimum penggunanya 50. Kemudian untuk settingan DNS-nya
192.168.2010 ini sebagai alamat DNS palsunya. Selanjutnya kita akan mencoba menguji dengan memasuk melalui alamat IP berhasil. Kita membuat alamat server DHCP palsunya. Selanjutnya kita akan melakukan tahap analisis, itu dengan mengecek IP konfigurasi di PC. Telah tersetting alamat IP yang kita buat tadi dengan DNS server palsu yang telah kita buat tadi. Kita coba dengan pada PC 2. Tes. Baik. Dengan telah selesainya praktikum ini, maka dapat saya simpulkan bahwa serangan DHCP palsu dan DNS spoofing merupakan ancaman serius terhadap keamanan jaringan. Kedua serangan ini memanfaatkan kelemahan dalam protokol DHCP dan DNS untuk mengalihkan lalu lintas jaringan atau mengarahkan pengguna ke situs web palsu. Serangan DHCP palsu memungkinkan penyerang untuk mengontrol konfigurasi jaringan perangkat sehingga dapat mengisolasi perangkat dari jaringan yang sah, melakukan man-in-the-middle attack atau mencuri data. Sedangkan serangan DNS spoofing memungkinkan penyerang mengarahkan pengguna ke situs web palsu yang dapat digunakan untuk melakukan phishing, menyebarkan malware, atau mencuri informasi sensitif. Sekian praktikum DNS dan DHCP palsu. Untuk tugas 1.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.